Baik, melalui video ini saya akan memberikan review supaya sewaktu nanti kita bimbingan berikutnya sudah ada kemajuan dan ini juga lebih mudahnya karena bisa diputar balik gitu ya untuk masing-masing. Oke, saya mulai dari punyanya Kurnia. Saya lihat eh, ya ini bab satunya kita sudah bahas ya. Sudah oke. Ya, ada hasil yang bertolak belakang, adanya kelemahan metodologi juga ya. Itu sebagai alasan kenapa meneliti ini sudah dijelaskan di bab satu ya, sudah oke. Oke. Manfaat juga sudah kita bahas. Jadi motivasi penelitian sudah checklist sudah oke. Teori ini TPB kita sudah oke kan lah ya. Plan behavior. Oke, literasi keuangan sudah pas indikatornya. Minat investasi juga sudah pas berdasarkan oke, sudah pakai Mendeley ya. Sudah abu-abu. Oke. Bagus. Ini juga sama. Oke. Sudah oke, oke. Nah, ini nanti nggak boleh kosong gini. Jadi kalau misalnya ada yang berubah, ini kan berubah ya dari portrait jadi landscape. Ini nggak apa-apa di tabelnya sendiri kan. Tapi ini bisa nanti dimasukkan ke atas ini. Lanjutannya sampai sini, lalu pindah ke tabel ini. Ya, kasih nama tabel berapa penelitian terdahulu gitu. Lalu di bawahnya ini kalau ada masih sisa juga masukkan sisa dari yang di sini gitu. Biar rapi ya, biar nggak ada bolong gitu. Oke, ini penelitian tadi ya, 14 penelitian di atas sudah dijabarkan juga. Oke. Lalu ini kenapa begini nih? Oh, belum rata kanan kiri ya. Nah, ini sudah oke kerangka konseptualnya, hipotesisnya. Literasi keuangan berpengaruh positif, oke. Masuk akal. Ya. Oke. Sip. Rancangan penelitian, populasi. Oke. Oke, mahasiswa aktif semester 2 dan 4. Nah, ini gini ya. Jumlah berapa respondennya belum ada. Ya. Jadi normalnya dalam pengambilan sampel untuk penelitian umumnya seperti ini itu sekitar 100 responden. Nanti dicek aja ya. Karena populasinya tidak diketahui berapa, sehingga ini perlu sampling dengan teknik tertentu ya. Yang 100 tapi nggak bisa dihitung ya jumlah sampel, ukuran sampelnya. Tapi ini nanti kurang lebih 100, silahkan cari juga nanti dasarnya berdasar mana gitu ya. Itu yang kurang satu. Berapa ukuran sampelnya? 100 orang atau berapa ya? Indikatornya sudah sesuai di atas. Oke. Iya, kita lihat kuesionernya. Setelah 2 tahun majemuk 6%. Inflasi. Oke. Oke, yang nomor 6 ini nanti diperbaiki ya. Karena yang mengatur dan mengawasi itu mungkin kamu berpikir cuma OJK, tapi BI itu juga mengatur dan mengawasi bank. Nah ya, jadi A dan C ini dua-duanya bisa benar. Jadi nanti nomor 6 ini tolong direview kembali. Karena mereka berdua kerjasama nih, OJK BI ya. Nah, nomor 7 juga saya rasa perlu diperhatikan ya. Saya nggak tahu nih kamu nanti mikirnya jawabannya berapa atau C antara D, C atau D ya. Dua-duanya menurut saya make sense. Tergantung di mana kita tempat tinggal dan berapa penghasilan kita ya. Jadi ini rancu, jadi 6 sama 7 di review kembali. Menurut saya rancu ya. Nomor ini oke, nomor ini oke. Ini bisa lebih sulit
Misalnya ini memang kan selisihnya 1000 dikali 100 kan 100.000. Tapi kamu bisa bikin lebih sulit, misalnya tulis 10.000 ya. Terus habis itu ada yang ini 80.000, oke lah ya. Tapi yang apa ya, maksud saya tuh 0 misalnya gitu ya. Yang lebih sulit lah pilihannya kalau yang ini. Yang ini mari kita lihat. Ini nanti untuk instrumen penelitian yang ini minat investasi ya, untuk kuesionernya. Nanti dihapus tulisan indikatornya ini ya di bagian kuesioner. Jadi di ujung, di akhir ini nanti di copy paste lagi untuk di bagian bawah ini ya, terkait kuesionernya. Jadi bikin lagi kuesioner, tapi kalau sudah kuesionernya itu indikatornya responden tidak perlu tahu, jadi dihapus saja. Ini item pernyataan, kita review. Saya bersedia meluangkan waktu di luar jam sibuk untuk mempelajari dasar-dasar investasi secara mandiri. Secara mandirinya mungkin nggak usah ya, biar lebih singkat, lebih pendek tuh lebih bagus kuesioner, lebih mudah dipahami. Saya rutin mengikuti seminar bla 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 untuk menambah pengetahuan saya. Untuk menambah pengetahuan saya mungkin nggak usah. Ya. Jadi kita cukup tanya, saya rutin mengikuti seminar, webinar, atau membaca buku, artikel tentang investasi titik. Gitu aja. Ya. Untuk menambah pengetahuannya nggak usah. Keep it simple ya. Saya aktif mencari informasi mengenai berbagai jenis instrumen investasi. Oke, boleh. Saya ingin memahami perbedaan risiko dan keuntungan dari setiap mereka ini kan belum berinvestasi ya. Mereka ini belum berinvestasi, jadi ini nggak bisa ditanya nih nomor 4 nih ya. Menurut saya nggak pas. Boleh dipikirkan yang lain atau dihapus saja, terserah. Tapi yang pasti ini nggak pas ya. Uang saku yang saya terima cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang saku yang saya terima masih tersisa setelah semua pokok. Maksudnya gini ya, dibuat lebih sederhana aja nomor 2 nih. Misalnya, uang saku yang saya terima masih tersisa atau berlebih di akhir bulan. Nah, gitu aja ya. Jadi nggak usah setelah semua terpenuhi gitu, nggak usah. Lebih mudah, yang lebih mudah ya. Saya siap mengambil risiko lebih besar untuk memperoleh keuntungan lebih besar di masa depan. Saya siap mengambil risiko yang lebih besar untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, dah, titik, gitu aja di masa depan, nggak usah. Saya merasa tidak yakin dengan kondisi keuangan saya. Waduh, ini bukan gini ya, maksudnya tuh mungkin ancaman keuangan atau financial threat tuh bahasanya gini pernyataannya. Saya sering merasa uang yang saya miliki masih kurang gitu, atau saya sering merasa saya membutuhkan uang yang lebih banyak. Nah, seperti itu ya. Itu boleh tuh. Pengaruh sosial, saya lebih suka mempelajari hal baru. Saya sering membandingkan bagaimana kerja saya dengan orang lain. Oke. Sayang, waduh, sayang melakukan apa ya? Apa ini, coba baca lagi ya, apa maksudnya ini? Ngantuk ini nomor 3 ya. Ketika orang lain melakukan sesuatu yang menarik minat saya pun berpikir untuk melakukannya juga. Oke. Saya suka membangun sesuatu bersama orang lain. Saya menikmati bersaing dengan orang lain. Saya merasa gembira ketika prestasi. Oke. Yang ini tadi risk tolerance. Kalau yang nomor 1, saya siap mengambil risiko. Berarti kalau dia jawab sangat setuju atau nilai 4 ya, sangat setuju atau 4, berarti dia kan suka mengambil risiko yang tinggi gitu ya. Berani, orangnya berani gitu. Kalau dia jawab sangat tidak setuju, berarti kan dia nggak suka risiko. Nggak apa-apa lah, risikonya kecil tapi untungnya kecil, nggak apa-apa deh. Nah, itu ya. Jadi diingat, ini skala yang sangat setuju, ini berarti dia toleransi terhadap risikonya tinggi. Ya, dia nggak masalah dengan risiko asalkan dapat keuntungan yang setara. Yang ini, misalnya saya pernyataannya ya, saya sering merasa keuangan saya masih kurang misalnya. Ya, saya merasa masih perlu lebih, punya uang yang lebih. Kalau dia sangat setuju, itu berarti dia risk tolerance-nya gimana?
Bingung juga ya. Saya bingung juga sih ini. Kayaknya nomor 2 nih bahkan bisa dihapus nih. Kayaknya nggak cocok nih, nggak sinkron ya. Bukan suka, bisa terima risiko atau enggak tuh nggak kedetek dari ini ya. Ini nanti dibuang aja lah. Yang satu ini sudah oke, kalau ada yang kedua nanti dipikirkan lagi apa ya. Nah ini yang kurang juga itu adalah bagaimana setelah datanya tadi diterima, kita dapatkan ya melalui kuesioner, datanya tuh kita apakan. Ya, kita apakan. Itu harus diperjelas. Semuanya misalnya ini ada 10, ini diapain, oh itu dihitung skornya ya kan. Yang ini nanti apa, datanya semua begitu sudah dapat skor literasi, dapat minat investasi, dapat variabel kontrolnya, itu habis itu diapakan ya. Jangan lupa juga ini ada pengujian validitas, reliabilitas dari kuesionernya. Itu juga harus dimasukkan dalam sini juga ya nanti. Nah, di sini nih masukin semua nih nanti. Termasuk regresinya juga, model regresinya ya. Gitu. Dan dijelaskan di situ bahwa di keterangan di bawahnya bahwa financial literacy ini, literasi keuangan itu bukan skala Likert, tapi merupakan sebuah skor antara 0 sampai 10 gitu ya. Supaya orangnya jelas gitu pada saat baca. Oke. Ini nih. Literasi keuangan ya. Oke. Nah, kurang lebih itu. Jadi jangan lupa nih belum selesai ya. Belum selesai. Diselesaikan validitas, reliabilitas, habis itu model regresi bersama dengan uji asumsi klasik yang diperlukan, uji normalitas, uji multicall, dan uji hetero ya. Sampai terakhir adalah uji hipotesis statistiknya. Jangan lupa. Thank you. Ini sudah Kurnia, kita lanjut ke berikutnya. Ini punya Dani ya. Dani ini pertama kali saya baca punya kamu ya. Kita belum pernah ada bimbingan. Jadi ini bimbingan pertama kita. Pengaruh akurasi prediksi harga saham berbasis AI terhadap return investasi dan ketepatan timing investor retail. Oke. Ini topiknya menarik. Menurut saya juga nggak banyak. Tapi kalau dari judulnya ini sepertinya ada yang harus diperbaiki ya. Karena judulnya ini masih seperti pola pikirnya apa yang mau diteliti belum rapi gitu. Nanti pelan-pelan kita rapikan ya. Oke. AI mulai digunakan bla bla bla. Oke, sudah pakai Mendeley. Meskipun demikian, AI bisa meningkatkan, tapi ada beberapa minusnya. Oke, dalam perspektif. Adapun Indra menyebutkan bahwa performa algoritma prediksi perbandingan metode. Oh ya, ini nggak jelas nih apa nih ya. Adapun Indra menyebutkan bahwa performa algoritma prediksi perbandingan metode machine learning atau bias perilaku investor, ini nggak jelas, nanti diperbaiki. Oke, saya rasa bisa dimasukkan, diambil ya anunya. Bab satunya motivasinya sudah jelas, bisa dipahami batasannya. Enggak gini ya, penelitian ini hanya membahas investor retail di Indonesia, ini jangan dibatasi seperti ini. Maksudnya gini, kalau kita bisa menunjukkan bahwa AI ini memang bermanfaat untuk investor retail di Indonesia, pertanyaannya kan kenapa tidak bisa
bermanfaat untuk investor lain gitu. Belum tentu tidak applicable untuk pasar modal, pasar saham di negara lain. Jadi menurut saya ini jangan dimasukkan nih ya. Objek investasi dibatasi pada pasar modal Indonesia juga bukan menurut saya ya. Nah, artificial intelligence yang dimaksud dibatasi pada fitur prediksi harga saham, rekomendasi atau sinyal trading ini oke. Ya, karena AI bisa membantu kita dalam banyak hal, tapi yang diteliti dibatasi pada ini misalnya itu boleh. Variabel bebas, terikat, enggak, ini bukan ya, ini pilihan kita. Peneliti boleh memilih. Tidak menganalisis, ini juga bukan ya. Semua pilihan kita. Penelitian ini tidak membahas selain AI, itu juga pilihan kita ya. Ada banyak hal yang bisa diteliti tapi itu yang kita pilih. Nah, ini batasan yang real ya. Selain itu menurut saya bukan. Ini nanti bisa bertambah batasan batasan yang kita pakai setelah kita diskusi berikutnya ya. Rumusan masalah. Nah, ini tadi yang saya bilang dari judul tadi, saya khawatir apa yang ingin diteliti masih belum jelas gitu ya. Jadi begini, akurasi ini kan tadi AI itu dia punya fitur prediksi harga saham, rekomendasi, it's time to buy, it's time to sell gitu ya. Sinyal trading nih tadi, beli nih saham ini di harga sekian, nih bagus untuk dibeli, entry point yang bagus gitu. Terus habis itu ini kalau di sini kayaknya sudah layak untuk dijual. Nah, itu ya. Nah, itu kan punya akurasi. Akurasi ini nanti banyak cara mengukurnya. Tapi basically semakin banyak dia untung, ya semakin banyak dia untung, maka itu kita bilang setiap dia suruh beli di 1000, jual di 1200, ya itu sudah untung, sudah anggap 1 poin ya. Nanti pada saat dia rekomen lagi berikutnya beli di harga 1100, ternyata jual di 1000, di bawah 1100, kita taruh 0. Lalu kita hitung nanti 1010-nya seberapa banyak, itu bisa akurasi ya. Kalau kita pakai coin toss, lempar koin ya Dani, itu kan akurasinya 50%. Ya, untuk prediksi gitu, kapan beli, kapan jual, untung atau enggak itu kan sekitar 50% kalau coin toss. Maka dengan adanya AI ini jadinya berapa? Misalnya, dengan adanya AI akurasinya jadi 70% gitu. More wins than lose kan, berarti 70% menang, 30% lose-nya misalnya. Nah, itu salah satu yang bisa kita gali. Apakah itu yang kamu mau cari? Gitu ya. Atau misalnya kita mau cari keuntungannya berapa sih? Gitu ya. Jadi kalau kita memanfaatkan AI dalam keputusan investasi ini tadi, itu keuntungannya berapa dibandingkan dengan buy and hold biasa. Jadi kalau misalnya kita beli selama setahun, itu saham AAAA misalnya ya, itu naiknya 10%, ternyata dengan AI itu bisa ke 13%, nah itu kan berarti ada 3% lebih. Nah itu nanti kita bisa cek secara cross section di banyak saham, jangan cuma satu saham ya. Itu juga bisa nanti ya. Habis itu kita simpulkan akurasi dari keuntungan juga bisa. Jadi kita hitung keuntungan dulu, yang untung kita bilang accurate, yang enggak untung kita bilang tidak akurat. Baru kita hitung, bisa. Jadi intinya ketepatan timing itu kan refleksinya nanti di keuntungan ya. Kita bilang timingnya tepat atau enggak itu kan ya memang ada banyak indikatornya, tapi yang paling mudah keuntungan lah gitu. Nah, atau bisa juga ketepatan timing tuh misalnya, tapi sulit sih ketepatan timingnya. Jadi nanti di waktu kita bimbingan berikutnya Dani, tolong diputuskan kira-kira nanti arahnya mau kemana ya, penelitiannya ini mau kemana. Stop di akurasi atau mau lihat profitnya lebih tinggi berapa kalau memang lebih tinggi, atau jangan-jangan sama aja gitu ya. Nanti metodenya juga kita bisa cek
Ya, kita backtestnya di berapa saham, berapa ratus saham atau semua saham yang ada di bursa yang tradable ya, maksudnya yang liquid. Kan ada juga saham tidur yang harganya segitu terus kan nggak bisa dibeli, nggak bisa dijual. Itu kita exclude nanti. Nanti itu di metodologi ya kita bahas, tapi tentukan dulu kamu maunya neliti apa. Itu nanti ini mengikuti. Jadi misalnya saya mau neliti akurasi dan keuntungan gitu. Keuntungan menggunakan AI itu gimana? Boleh. Oke. Oke. Ya, ini nanti eh, ya akurasi ada, returnnya ada nggak habis nih. Ini ada banyak, directional accuracy, R-square bisa, MAPE, RMSE, MAE ini biasa digunakan ya untuk akurasi. Return investasi ada. Timing. Iya. Menurut saya agak sulit sih menjudge timingnya tuh tepat atau tidak. Agak sulit. Tapi nanti kita bisa diskusikan ya. Ini kerangka konseptual di penelitiannya belum pas nanti. Nanti setelah, intinya begini, kamu harus tentukan kamu mau teliti apa, lalu nanti kita sesuaikan arahnya ya. Tapi paling enggak bab 2 kamu sampai sebelum ini itu sudah oke ya. Saya rasa tidak banyak perubahan. Kalau nanti yang timing ini tidak perlu nanti bisa kita hapus juga. Tapi pada dasarnya sudah oke bab 2-nya. Bab satunya nanti ya tadi apa yang mau diteliti ya. Kita bahas. Oke, jadi pada dasarnya PR-nya tentukan apa yang mau diteliti dengan sungguh-sungguh, lalu nanti sampaikan ke saya ya, di WA aja ke saya. Pak, saya mau telitinya tuh yang ini gitu. Saya pengen tahu apa gitu ya. Saya pengen uji apa. Oke. Itu tadi punya Dani. Ini punya Roni ya. Nanti dirapikan Ron. Jangan sampai ada yang seperti gini lagi ya. Ini juga nih kosong. Kayak gini juga ya, dirapikan. Kayak gini nih, nggak rapi. Ada yang maju, ada yang di sini gitu ya. Jangan jangan begini. Begitu berikutnya lagi ya. Harus sudah rapi. Oke, by the way, kita kan sudah deal di return IHSG ya, variable Y-nya. Maka kita nggak bahas abnormal return ya. Abnormal return itu return yang tidak normal, bisa lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang normal. Itu hanya bisa terjadi pada level saham perusahaan levelnya, emiten. Kalau di IHSG kita nggak pernah akan bilang return IHSG itu abnormal, nggak pernah. Karena return IHSG itu adalah patokan return yang normalnya. Kalau risikonya risiko pasar, ya returnnya sesuai IHSG, entah itu positif apa negatif, gitu. Nah, kalau satu saham risikonya lebih besar daripada risiko IHSG, maka normalnya dia akan memberikan kita return yang lebih besar daripada IHSG.
gitu. Jadi misalnya IHSG 10%, dia lebih berisiko, saham A lebih berisiko, maka dia wajarnya 15%. Itu normal returnnya berdasar risiko. Nah, kalau normalnya 15% saham A, tapi return yang dia kasih 18, maka ada abnormal return plus 3%. Gitu. Jadi abnormal return tadi sekali lagi ini adanya di level saham. Jadi nanti jangan apa ya maksud saya, jangan karena kita penelitiannya di level IHSG nggak ada istilah abnormal return di bab 1, di bab 2 dan seterusnya kita nggak bahas ya. Gitu. Dihapus semua, disesuaikan. Tutup lebih tinggi, oke. Juga sama, tutup lebih tinggi setelah Pak Purbaya ngomong. Nah ini ya. Jadi karena event study itu kebanyakan memang mereka bukan di level IHSG tapi di level saham. Mereka tuh metodenya menggunakan abnormal return. Tapi kalau kita nggak usah, return biasa saja. Ya, kita dari return biasa ada apa ya, return yang positif nggak terulang pada saat setiap kali Pak Purbaya menyuarakan pernyataan atau pendapatnya gitu ya. Jadi jangan pakai istilah abnormal return. Keterbatasan, oke, betul, oke, motivasinya dapatnya sudah ya. Apakah pernyataan Pak Menteri berpengaruh? Apakah tren IHSG lagi up atau down berpengaruh juga ya? Oke. Nah, yang ini belum ada. Yang ini belum ada motivasinya. Ya. Ini kita bisa sampaikan bahwa Pak Purbaya tuh terus memberikan komen-komen positif pada saat IHSG kan ini lagi downtrend ya, lagi trennya lagi turun terus. Tapi Pak Purbaya tuh terus menyuarakan hal yang positif dan nampaknya itu jadi kurang berimpact gitu ya kalau sekarang. Kasih datanya lagi seperti yang tadi, ya seperti ini tadi. Tapi beda ya, pada saat Pak Purbaya ngomong, dia nggak naik. Cari candles atau line graph yang setelah Pak Purbaya ngomong kurang lebih sama. Tutup sama close open sama close-nya itu kurang lebih sama atau bahkan lebih rendah. Untuk menunjukkan bahwa Pak Purbaya kehilangan taringnya ya. Nah gitu, itu boleh. Untuk yang nomor 2 ini. Oke. Menurut saya itu tambahannya untuk ini ya sekali lagi dirapikan ya Ron ya, jangan apa dibuat sama gitu semuanya. Jadi ini kalau bisa nggak usah aja udah pakai spasi gitu ya, depannya selalu huruf besar dan maju ada tabnya berapa gitu dan konsisten. Return IHSG, return IHSG, return IHSG, trend IHSG, return IHSG belum ada ya. Iya, return IHSG nggak ada nih, harus masuk ya di bab 2 return IHSG. Nah ini kerangka konseptualnya kan kita sudah deal di return IHSG, maka sekali lagi jangan bahas abnormal return. Di level market IHSG nggak ada abnormal return. Kita pakai return IHSG dan itu dijelaskan di bab 2 juga ya. Ini pernyataan Pak Menteri ya, maka semua variabelnya nanti harus ini bunyinya ya gitu. Hipotesisnya oke. Nanti dihapus ya. Populasi ini juga nggak bisa depan kayak gini ya, langsung menurut siapa, paling nggak ada tulisan menurut gitu ya. Ini kenapa ada di sini nih sampel segala macam. Populasinya adalah seluruh data pergerakan yang terkait dengan jabatan Pak Purbaya Yudi Sadewa.
pergerakan IHSG yang terkait beserta pembandingnya yang setara, tulis gitu ya, beserta pembandingnya yang setara. Pak Purbaya itu menjabat sejak tanggal, by the way dari tadi saya lihat juga cukup banyak typonya, harus diperbaiki ya, tanggal 8 September 2025 titik. Nah untuk perbandingan window-nya kapan, itu di sampel sini ya, jangan di populasi gitu. Metode sensus, oke. Sensus tapi dikasih tahu dari kapan sampai kapan, 2 Januari sampai 8 April 2026 ini ya. Habis itu baru jelaskan kenapa pemilihan kan bapaknya 8 September 2025. Kenapa mulainya 2 Januari itu sebagai periode perbandingan di mana bapaknya belum menjabat, masih menteri yang lain. Jadi memang perlu ada pembanding gitu. Hari-hari di mana kondisi market tanpa Pak Purbayanya gitu ya. Dijelaskan di sampel. Ini definisi operasional, iya harus dijelaskan ya. Ini pakai dummy betul. Satu adalah, jadi gini, bentukannya gini ya Ron ya. Pada hari-hari di mana market menerima pernyataan dari Pak Purbaya masuk ke dalam berita nasional, kasih angka 1 di hari itu. Hari-hari tanpa pernyataan dari Pak Purbaya 0. Ya. Jadi return IHSG variable Y-nya sama habis itu variable X-nya dummy 1 pada hari itu kalau ada Pak Purbaya ngomong, 0 kalau nggak ada. Gitu ya. IHSG ini variable Y-nya jadi paling atas aja dulu ya. Return IHSG ini nggak ada abnormal return ya, nggak ada. Kita return IHSG aja. Habis itu kasih tahu di sini rumusnya apa ya. Jadi kalau pergerakan, bukan pergerakannya, return ya. Return IHSG ini trend IHSG aja. Ini juga bukan pernyataan pejabat publik ya, pernyataan Pak Menteri tadi ya, Pak Purbaya langsung gitu jelasinnya. Trend IHSG ini adalah rata-rata return IHSG berapa periode terakhir gitu ya. Yang paling sering itu ya sebulan terakhir misalnya gitu ya. Boleh 20-25 hari terakhir misalnya. 20 lah, 4 minggu sebulan dikali 5 hari trading ya sebulan. Return IHSG 20 hari terakhir. Nah ini ya. Bikin rumusnya juga. Nanti kalau bingung bikin rumusnya nggak apa-apa. Saya bantu. Yang penting tapi ditulis dulu ya. Jangan lupa ini harus rata kanan kiri, nanti dirapikan. 10 menitan datanya. Oke, ini belum jelas ya. Apa kamu taruh di lain? Oh ini. Oke. Ini nanti harus di ini ya. Pengolahan data, pengumpulan data, prosedur. Ini jadi satu aja, prosedur pengambilan, pengambilan sama pengumpulan kan sama. Prosedur pengambilan dan pengolahan data. Ya. Habis itu digabung semua jadi satu. Nah, teknik analisis data dipisah ya. Tapi ini pengolahan data harus masuk di sini tadi langsung. Ya, dijelaskan step by stepnya. Baru habis itu teknik analisis data. Datanya bukan data panel. Karena kita return IHSG doang, maka returnnya adalah time series. Datanya ini data time series ya. Satu hal aja yang kita amati, yaitu IHSG selama Pak Purbaya gimana, apakah ada dorongan naik pada saat Pak Purbaya ngomong atau enggak. Jadi datanya time series. Memang analisisnya event study. Nanti coba kamu cek dulu beberapa penelitian sebelumnya di perpustakaan yang menggunakan event study tapi time series ya, ada banyak. Nanti kalau nggak dapat kabari saya punya bekas bimbingan saya yang dulu juga ada ya. Gitu. Dan ini teknik analisis datanya itu termasuk uji time series ya, uji stasionaritas, jangan normalitas ya, uji stasionaritas paling awal, jangan normalitas tadi, jangan lupa. Terus habis itu ada uji multicol, hetero, autokorelasi, dipakai semua ya, gitu. Oke.
Kalau nanti bisa jadi pakai permodalan AR atau MA kalau memang autokorelasinya kurang bagus gitu ya. Oke. Saya rasa itu, jadi PR-nya tadi ada lumayan banyak ya. Yang paling penting dirapikan. Lalu ini pengambilan dan pengolahan data dijadikan satu, sampai ini juga tadi jadikan satu. Teknik analisis datanya tadi ya. Termasuk mode regresi yang sudah waktu itu kita tulis di papan tulis ya. Itu juga dimasukkan di sini juga gitu. Oke. Berikut ini adalah punyanya Pak Suro ya. Pak Suro juga sama seperti Dani tadi, ini adalah pertama kali saya baca juga. Kalau dari judulnya begini Pak Suro, pembelian ulang alat berat, berarti kan orang yang beli ini biasanya memang kalau yang beli alat berat itu bukan konsumen sembarangan ya. Punya informasi dan daya pikir yang lebih daripada konsumen barang-barang yang murah atau barang-barang konsumsi sehari-hari. Saya rasa kualitas produk ini sudah tidak perlu diteliti lagi. Karena sudah pasti tidak mungkin hasilnya nanti kebalikannya. Misalnya, saya nanti misalnya hasil penelitiannya kan tidak mungkin gini. Semakin jelek kualitas produknya, maka semakin besar minat saya membeli ulang alat berat ini. Makin sering rusak, panas, berisik, itu saya makin pengen beli, nggak mungkin, ya. Nggak mungkin, gitu. Jadi saya rasa ini sudah tidak perlu diteliti kembali. Bahkan lebih menarik harga daripada kualitas produk ya untuk alat berat. Karena kalau saya pribadi saya nggak tahu karena saya bukan orang lapangan di sini ya. Saya nggak pernah jual beli alat berat. Tapi harga tuh lebih tanda tanya buat saya pribadi dibandingkan kualitas produk. Harga itu di beberapa barang ya, apalagi barang-barang yang mahal, terkadang harga itu juga menunjukkan mutu tadi. Mutu atau kualitas. Apakah harga itu harus dirasa murah dan terjangkau baru orang beli ulang? Ataukah walaupun mereka merasa harganya agak mahal tapi orang tetap akan beli karena itu alat berat gitu. Nah ini menurut saya daripada kualitas produk lebih bagus harga gitu ya. Mungkin kita akan membuat hipotesis atau dugaannya semakin dirasa terjangkau harganya, maka orang semakin tinggi minat beli ulang alat beratnya. Tapi itu belum bisa dipastikan ya. Menurut saya belum bisa dipastikan untuk alat berat gitu. Beda kalau misalnya baterai yang AAA gitu ya. Ya itu dengan yang sama kemungkinan orang kalau merasa baterainya overpriced, kemahalan, orang nggak akan beli gitu. Masih lebih bagus harga menurut saya daripada kualitas produk sudah terlalu jelas hasilnya. Layanan purna jual menurut saya juga cukup jelas hasilnya nanti ya. Tidak mungkin juga kalau layanan purna jualnya dirasa buruk, punya pengalaman yang pahit, orang jadi minat belinya tinggi, itu rasanya juga nggak mungkin hasilnya seperti itu ya. Oh saya nggak apa-apa kalau layanan purna jualnya jelek gitu, tapi kan alat berat nggak bisa ya. Saya rasa untuk alat berat ini layanan purna jual sangat penting juga. Saking pentingnya saya rasa tidak perlu diteliti lagi, sudah jelas. Nah kalau hubungan interpersonal ini bisa jadi menarik untuk diteliti ya. Saya rasa ini masih menarik untuk diteliti karena hubungan interpersonal ini kan sebenarnya tidak memberikan nilai tambah pada alat beratnya. Alat beratnya tetap aja. Cuma beda orang yang menjual, beda orang yang berkomunikasi dengan pembeli, bisa jadi keputusan untuk belinya berbeda. Nah, ya, itu bisa jadi, tapi belum pasti, ya. Karena di lapangan, sekali lagi saya bukan orang lapangan, saya nggak bisa memastikan.
Sesuatu yang saya pribadi belum tahu jawabannya, menurut saya itu lebih menarik ya. Jadi nanti Pak Suhro di bimbingan berikutnya tolong pastikan variabel yang ingin diteliti apa. Tapi menurut saya kualitas produk dan layanan purna jual ini terlalu jelas sudah. Hasilnya tidak perlu diteliti lagi, sudah pasti gitu. Tidak mungkin kebalikannya ya. Oke, saya nggak baca bawahnya karena bawahnya akan berubah seiring dengan variabel yang diteliti. By the way Pak Suro, variabel yang diteliti itu tidak harus 3 ya, mau 1, mau 2, itu juga boleh, tidak ada masalah. Yang dinilai dari skripsi itu bukan berapa banyak variabel yang diteliti, bukan, tapi seberapa benar cara berpikir dalam menelitinya ini. Itu yang dilatih, diajarkan waktu skripsi, yang dinilai juga itu. Jadi seperti ini teman-teman tadi sebelumnya, contoh kayak Kurnia ini cuma satu variabel X saja ya, literasi keuangan saja variabel X-nya terhadap minat berinvestasi, satu saja X-nya. Tapi memang di dalamnya ada 3 variabel kontrol, karena minat investasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa ngerti orang itu terhadap keuangan atau tidak, ada variabel lain ya. Nah Bapak juga sama, yang mau diteliti nanti bisa saja cuma 1 atau 2, tapi tentu minat pembelian ulang alat berat tidak hanya ditentukan oleh 1-2 variabel, ada banyak variabel lain. Nah, variabel kontrolnya nanti bisa jadi kualitas produk atau layanan purna jual atau dua-duanya. Karena ini sudah terbukti, menurut saya teruji, ini berpengaruh. Sehingga perlu dikontrol ya. Orang yang persepsi kualitas produknya bagus terhadap United Tractors sama yang enggak, itu harus dipisahkan ya. Nah, itu menurut saya begitu. Oke, itu untuk Pak Suhro. Terakhir untuk punya Yuda ya. Nanti dirapikan ya Yuda ya. Kalau bisa ini, kalau ini nih kayak gini kosong gitu ya, dirapikan. Dan ini harus jadi satu halaman ya. Oke. Yang ini sudah oke, bab satunya kita sudah bahas. Oke, 3 variabel ya. Ini kenapa kayak besar banget ya? Kayaknya salah deh ini marginnya. Nanti diperiksa lagi ya. Kiri 4, kanan 3 saja, atasnya 3 saja, bawahnya 3 saja ya. Nanti dicek. Saya bisa salah juga sih. Rasa gede aja tapi. Indikatornya oke. 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 Oke, boleh. Tapi ini lebih baik dihapus saja sih yang indikator keempat pendidikan tadi. Karena kemampuan dasar mengoperasikan perangkat teknologi seperti HP dan lain-lain itu lebih ke adaptasi teknologi menurut saya ya. Dan tadi saya baca juga sudah ada di indikator ini, kemudahan kesulitan mempelajari, kebutuhan, kesesuaian cara pengalaman belajar teknologi. Nah ini beririsan sama ini juga ya menurut saya. Jadi nggak usah, dihapus saja, nggak usah 4-3 aja nggak apa-apa. Oke. Ini kenapa berubah? Nanti disesuaikan ya. Apa nih? Isinya benar, tapi ininya loh apa? Formatnya ya.
Formatnya disesuaikan. Kerangka konseptualnya yang kemarin saya gambarkan, yang apa, bulat-bulat panah gitu ya. Bentar, saya kasih lihat. Atau di bawah ada? Nggak ada. Oke. Ini kerangka konseptual seperti punya Kurnia aja deh. Nah, yang ini ya. Nanti punya kamu 3, karena X-nya ada 1, 2, 3. Ada 3 di sini bulatannya. Panahnya ke Y-nya 1 gitu ya. Oke, ini betul karena kamu pakai wawancara, kita rubah kalimatnya bukan hipotesis, tapi kita pakainya proposisi ya, sama aja. Hipotesis sama proposisi sama, yaitu dugaan kita nanti hasilnya gimana. Ya, proposisinya yang pertama, anggota dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung menunjukkan minat yang lebih besar terhadap pemasaran digital. Titik dulu. Ya, titik. Baru habis itu jelaskan kenapa kamu menduganya seperti itu ya. Jadi di sini jelaskan kenapa kamu menduganya seperti di atas itu. Ya. Gunakan juga paper-paper, artikel ilmiah yang sudah kamu ringkas rangkum di atas tadi ya, di bab 2 ini ya. Jadi di bab 2 kan tadi sudah ada banyak artikel ilmiah dan lain-lain. Nah, itu digunakan untuk memperkuat, menjelaskan kenapa ini masuk akal ya. Mungkin satu proposisi bisa 1 halaman kalau bisa ya, penjelasannya ini 1 halaman atau ya 3/4 halaman lah paling enggak gitu ya. Proposisi kedua saya cek dulu, dugaan kita adalah anggota yang adaptasi teknologi yang lebih baik, ditandai dengan apanya nih nggak usah ya, gini aja. Anggota yang memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang lebih baik menunjukkan minat pemasaran digital yang lebih kuat. Habis itu jelaskan di sini kenapanya ya. Yang ketiga, anggota yang merasakan atau mempersepsikan keuntungan nyata dari pemasaran digital, baik bla 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 bla, ini nggak usah. Menunjukkan minat yang lebih tinggi dibandingkan anggota yang tidak merasakan atau tidak melihat manfaat tersebut. Iya, oke. Jangan lupa jelaskan juga kenapanya ya di bawah. Metodologi, studi kasus betul, populasinya sudah betul, terus sampelnya 15-20, oke. Variabel independennya sudah dijelaskan 3, variabel dependennya 1, pengumpulan datanya pakai in-depth interview, studi dokumen, observasi, teknik analisis datanya tahap 1 sampai tahap 6 ya. Oke. Prawawancara, oke. File study, oke. Pelaksanaan wawancara, oke. Pasca wawancara, triangulasi, oke. Validitas konstruk, internal, eksternal, reliabilitasnya, etika penelitian, oke. Nah, yang kurang sisa 2 berarti ya sebelum bisa maju ke seminar proposal. Pertama tadi ini ya, proposisi penelitian. Oh, yang kedua tadi ada kerangka konseptual di atas ini ya, dibikin gambarnya. Kerangka konseptual, proposisi harus dikasih penjelasan kenapa ini masuk akal beserta dengan jurnal-jurnal yang sudah dipakai di bab 2 ya, yang ada di bab 2. Jangan bahas jurnal-jurnal yang baru lagi masuk, tiba-tiba baru masuk gitu, jangan. Kalau memang ada penelitian baru yang harus masuk, maka juga harus dibahas di bab 2 di atas ya. Nah, yang ketiga adalah bikin protokol wawancaranya ya. Bikin protokol wawancaranya. Bentar.
Ini bukan ya? Oh iya ini. Ini contohnya punya bimbingan saya yang sebelumnya. Ya, ini ada protokol biasa. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk wawancara ini. Nama saya siapa? Nah, ini nanti yang akan memastikan bahwa kalau wawancara ini dilakukan oleh orang lain hasilnya akan sama karena dia reliable. Karena kamu ngikutin satu protokol yang jelas. Gitu ya. Nah, ini nanti ada pernyataan, pertanyaan segala macam ya. Apa saja segala macam. Kamu jadi jelaskan di sini nanti ini nanti saya akan kasih ke kamu ya. Ini by the way dalam bahasa Inggris karena dia harus wawancara orang luar juga. Tapi punya kamu nanti bahasa Indonesia saja. Ya, pastikan di sini nanti menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh responden kamu, oleh informan kamu dan bahasa seperti bahasa ngobrol sehari-hari ya. Karena mereka di kampung sana tadi anggota tani itu kan pendidikannya tidak tinggi gitu ya. Jadi pastikan di sini nanti menggunakan bahasa yang sesimpel mungkin gitu ya. Nanti saya kasih interview protokolnya. Oke. Kalau itu semua sudah nanti bisa maju seminar. Thank you semuanya, semoga bermanfaat.